Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan dengan judul epidemiologi dan penanggulangan penyakit metabolik dalam kaitan nanti diabetes mellitus, marasmus, kwashiorkor, obesitas, dan gaki. Sebelum kita menyampaikan kajian tersebut, mungkin kita mengulang sebentar apa yang disebut dengan epidemiologi. Jadi jika ditinjau dari asal kata, epidemiologi ini dari bahasa Yunani yang berarti ilmu yang mempelajari tentang penduduk, di mana epi itu pada atau tentang, kemudian demos itu penduduk, logos itu artinya ilmu. Nah, sedangkan dalam pengertian modern pada saat ini, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi masalah kesehatan pada kelompok orang atau masyarakat serta determinannya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Jadi frekuensi yang dimaksudkan di sini menunjuk pada besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok manusia atau masyarakat. Untuk dapat mengetahui frekuensi suatu masalah kesehatan dengan tepat, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menemukan masalah kesehatan yang dimaksud, dan yang kedua, melakukan pengukuran atas masalah kesehatan yang ditemukan tersebut. Nah, sedangkan distribusi yang dimaksud distribusi di sini adalah penyebaran yang menunjuk pada pengelompokan masalah kesehatan menurut suatu keadaan tertentu. Jadi keadaan yang dimaksud dalam epidemiologi ini yang pertama adalah menurut ciri-ciri manusia atau siapa yang menjadi sasaran penyebaran atau orang yang terkena. Jadi yang kedua, tempat di mana penyebaran atau terjadinya penyakit. Yang ketiga, waktu kapan penyebaran atau terjadinya penyakit tersebut. Sedangkan determinan itu menunjuk kepada faktor penyebab dari suatu penyakit atau masalah kesehatan, baik yang menjelaskan frekuensi, penyebaran, ataupun yang menerangkan sebab munculnya masalah tersebut. Jadi dalam pengertian sederhana adalah faktor-faktor penentu, determinan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian suatu penyakit tersebut. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu epidemiologi dari macam-macam penyakit tadi. Jadi yang pertama nanti saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit tersebut, baru nanti pada tahap kedua tentang menjelaskan bagaimana penanggulangan dari penyakit-penyakit tersebut ditinjau dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang epidemiologi diabetes, yang perlu kita ketahui bahwa gangguan gizi ini gangguan gizi ada yang makro dan ada yang mikro. Jadi gangguan gizi makro itu dalam bentuk nanti malnutrisi karbohidrat, lemak, protein, dan ini mungkin nanti kurang gizi atau kelainan gizinya agak nyata. Berbeda dengan yang gangguan gizi mikro, misalkan defisiensi vitamin, defisiensi mineral, ini nanti kelihatan kurang gizinya yang agak tersembunyi dibandingkan yang makro tadi. Nah, tatkala kita mendiskusikan karbohidrat, karbohidrat dalam hal ini nanti adalah gizi makro, salah satunya adalah diabetes, salah satunya adalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme
karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufisiensi dari fungsi insulin. Jadi insufisiensi fungsi insulin ini dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, jadi prevalensi dan proyeksi diabetes di beberapa negara dari 2010 dan 2030 menurut WHO. Jadi yang pertama ini adalah India, di mana Indonesia menduduki urutan yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan dari 2010 sampai 2030 atau kurang lebih sekitar 20 tahun, itu ada peningkatan 12,9%, atau kalau kita bagi dalam per tahun, jadi sekitar 0,645% per tahun. Nah, jika kita penduduk Indonesia sekarang ada 200 juta, berarti diprediksikan atau diperkirakan yang mengalami gangguan penyakit ini sekitar 1.290.000, ya, 1.290.000 orang. Ini lumayan dalam jumlah yang besar. Dan ini kalau kita coba distribusikan lagi, kalau berdasarkan umur, ternyata di negara-negara berkembang umur pasien diabetes itu paling banyak adalah 45-65 tahun. Jadi termasuk umur produktif. Dibandingkan dengan negara maju, umur pasien diabetes itu paling banyak pada umur yang lebih dari 65 tahun atau termasuk umur yang non produktif. Nah, selanjutnya jika kita coba lihat prevalensi diabetes di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018, bisa kita lihat bahwa secara nasional angka kejadian adalah 2%. Jadi kalau kita lihat warna ini, ada warna biru dan warna orange. Jadi warna oranye itu mengalami peningkatan di tahun 2018, sedangkan 2013 itu lebih di bawah dari warna ini. Nah, dan paling tinggi itu berada di DKI kalau berdasarkan provinsi, ya. Jadi kalau berdasarkan provinsi ini yang paling tinggi adalah pada DKI, yaitu 3,4%, sedangkan Indonesia secara keseluruhan rata-rata hanya 2, dan paling rendah adalah NTT, yaitu 0,9%. Nah, jadi hasil Riskesdas ini, ya, jadi menunjukkan ada peningkatan, ya, ada peningkatan kasus dari tahun 2013, di mana di 2013 itu sebenarnya angkanya hanya 1,5%, sedangkan di 2018 angkanya naik menjadi 2%. Nah, kemudian prevalensi diabetes mellitus ini kalau menurut hasil pemeriksaan gula darah, ya, di 2013 itu hanya 6,9% dan 2018 naik menjadi 8,5%. Jadi angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Nah, selanjutnya kita lihat dari angka ini frekuensi diabetes jika kita tinjau berdasarkan distribusi, ya. Jadi berdasarkan distribusi bisa kita lihat paling tinggi adalah umur 55 sampai 64 tahun, yaitu 6,3%, baru disusul umur 65 sampai 74 tahun 6%. Sedangkan dari jenis kelamin perempuan itu lebih dominan, yaitu 1,8% dibandingkan laki-laki. Nah, demikian juga untuk daerah, ya, berdasarkan daerah. Jadi itu pada daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Perkotaan 1,9%, sedangkan pedesaan itu hanya 1%. Nah, selanjutnya jika kita lihat lagi kalau berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan,
Jadi bisa kita lihat dari data ini bahwa yang berdasarkan tingkat pendidikan, kejadian yang paling tinggi itu adalah yang berpendidikan tinggi ya. Jadi tamat di 1, di 2, di 3 atau perguruan tinggi sekitar 2,8%. Nah, demikian juga dari segi pekerjaan itu yang paling banyak PNS, TNI, dan Polri itu adalah 4,2%. Malah yang tidak sekolah itu hanya 0,1%. Nah, demikian juga jika kita lihat dari jenis-jenis diabetes ya, jadi dari jenis-jenis diabetes kita lihat ada diabetes tipe 1 yang tergantung insulin, yaitu ada 10-15%, sedangkan yang tipe 2 ini yang memang yang paling banyak, yang tidak tergantung insulin 85-90%. Nah, diabetes gestasional atau yang kehamilan itu 2-3%. Nah, sedangkan diabetes mellitus tipe lain mungkin karena pengaruh obat-obatan atau penyakit tertentu ini 1-3%. Ini kalau kita perhatikan berdasarkan frekuensi dari tipe penyakit tersebut. Nah, dengan kita mengetahui beberapa distribusi tadi, ini menjadi prediksi kita ya, supaya dalam melakukan screening kita bisa lebih teliti, lebih hati-hati terhadap orang-orang yang rentan atau berisiko terhadap penyakit ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, karena epidemiologi juga selain membicarakan frekuensi dan distribusi, epidemiologi juga membicarakan determinan, maka ada beberapa determinan penyakit ini. Jadi ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan ada faktor yang dapat dimodifikasi. Misalkan pertama umur, ya tadi kalau kita lihat kan semakin mendekati usia tua itu risikonya semakin besar. Demikian juga jenis kelamin ya, tadi sudah kita jelaskan tadi. Kemudian genetik yang sudah mempunyai bakat ini juga cenderung, demikian juga yang pernah menderita diabetes gestasional. Ini adalah faktor-faktor yang sulit untuk dimodifikasi. Nah, namun ada faktor yang bisa kita modifikasi atau kita kendalikan. Itu adalah obesitas, aktivitas yang kurang baik, stres, pola makan, penyakit pada pankreas dan alkohol. Nah, ini adalah beberapa determinan yang menjadi menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, jika determinan ini bisa kita distribusikan juga berdasarkan teori dari John Gordon itu tentang host, agent, dan environment. Kalau terjadinya penyakit, host itu misalkan ada genetik di situ tadi, ada usia, jenis kelamin, ya, kemudian obesitas dan lain-lain, kemudian agent tadi penyakit dari pankreas itu sendiri, dan environment itu adalah kondisi sosial ekonomi yang tidak baik. Jadi ini juga bisa menjadi pencetus terhadap kejadian diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita masuk pada epidemiologi gangguan penyakit yang lainnya. Ada beberapa, mulai dari marasmus, kwashiorkor, obesitas, dan gaki. Jadi malnutrisi ya, jadi malnutrisi energi protein atau kurang energi protein yang sering disingkat KEP atau PEP adalah kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi, termasuk di sini adalah protein. Nah, jenis malnutrisi energi protein yang sering terjadi pada anak-anak adalah kwashiorkor dan marasmus. Jadi memang kekurangan energi ini merupakan salah satu gangguan gizi yang penting bagi banyak negara yang sedang berkembang. Bisa kita ambil contoh misalkan Asia, Afrika, maupun Amerika Tengah maupun Amerika Selatan. Dan kemudian juga anak gizi buruk dengan gejala klinis marasmus atau kwashiorkor ini umumnya disertai dengan penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, tuberkulosis. Ini adalah penyakit-penyakit
yang sering diderita. Nah, selanjutnya untuk mengulang sedikit tentang perbedaan nanti bagaimana mengklasifikasikan ini Kwashiorkor atau marasmus. Selain dari gejala-gejala klinis, kita yang paling gampang yang kita lihat adalah dari berat badan, ya, dari berat badan. Nah, kita lihat di sini bahwa nanti berat badan itu berdasarkan EMT, ya. Jadi EMT itu nanti tinggi badan per berat badan dikali 100%, tetapi bagi bayi, bagi anak itu berat badan per umur, ya. Ada juga berat badan, ada juga tinggi badan per umur. Jadi nanti tergantung penggunaannya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang KEP ringan dan sedang itu underweight, ya, itu 60-80%. Jadi dari rumus yang sudah ditentukan itu, dari kisaran itu, dia 60-80%. Kalau normal kan di atas 80%. Kemudian tidak disertai edema. Nah, kemudian yang berat itu ada Kwashiorkor, Kwashiorkor atau marasmus. Nah, kalau Kwashiorkor itu 60-80% tapi disertai dengan edema. Sedangkan marasmik Kwashiorkor itu kurang dari 60% dan disertai edema, sedangkan marasmik saja kurang dari 60 tetapi tidak disertai dengan Kwashiorkor. Bagaimana yang dengan yang kedua dwarfism, ya? Ini kurang dari 60, edema tidak ada, tetapi rasio antara berat dengan tinggi itu normal, ya. Jadi mungkin yang kita pasti bedakan dulu, yang berat ini adalah yang Kwashiorkor, marasmik Kwashiorkor, dan marasmus. Nah, kemudian jika kita ingin melihat ya target-target yang telah ditentukan secara nasional, kita bisa lihat di sini dari yang baseline 2013 kemudian di Reskesdas 2018 bisa kita lihat bahwa yang stunting, jadi ini berat badan, tinggi badan nanti per umur, itu 2013 37,2%, pada 2018 itu turun, ya, sudah turun 30,8%. Nah, demikian juga pada overweight, ya, ada juga yang overweight 11,9% turun menjadi 8%. Kemudian wasting yang kurus, ya, yang kurus itu dari 12,1% turun menjadi 10,2%. Nah, demikian juga sebenarnya obesitas. Namun ini terbalik, ya, dengan obesitas pada dewasa yang 18 tahun itu 15,4% naik menjadi 21,8%. Ini dari data global atau data dunia, ya, yang nanti untuk tahun 2025 itu prediksi, ya, prediksi di tahun 2025. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia tadi dari target itu, kalau kita coba detailkan dari target tadi, itu yang 2013 yang sangat kurus dan kurus itu adalah 12,1%. Sedangkan 2018 itu yang sangat kurus dan kurus itu hanya 10,2%. Ini warna hijau tahun 2007, warna biru tahun 2013, warna merah itu tahun 2018. Jadi kalau kita lihat 2000 sangat kurus, ya, kurus itu di tahun 2013 yang warna biru tadi adalah 12,1%, jadi sedangkan di tahun 2018 itu hanya 10,2%. Nah, demikian juga dengan yang gemuk, ya. Jadi ini khusus pada balita. Balita yang gemuk itu 2018 dari 11,9 turun menjadi 8%. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita, ya, pada balita tadi, pada balita. Nah, ini bisa kita lihat, ya, jadi
gizi kurang dan buruk itu 19,6%, sedangkan gizi kurang dan buruk di tahun 2018 itu adalah 17,7%. Jadi ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya coba kita lihat proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita menurut provinsi. Jadi kalau menurut provinsi ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi kejadian gizi buruknya itu adalah Nusa Tenggara Timur, yaitu sekitar tahun 2013 itu 33% dan tahun 2018 menjadi 29,5%. Nah, sedangkan yang paling rendah itu adalah Kepulauan Riau, 15,6% di tahun 2013 dan tahun 2018 adalah 13%. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi tentang faktor ketiga tentang determinan. Jadi determinan penyakit ini memang saya coba ada beberapa referensi. Yang pertama adalah UNICEF yang tahun 2013. Jadi dari UNICEF tahun 2013 ini bisa kita lihat ada yang penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung, dan ada yang menjadi basic atau dasar ya, penyebab dasar. Jadi kalau kita perhatikan yang langsung itu adalah intake yang tidak adekuat dan adanya penyakit ya. Jadi adanya penyakit. Sedangkan yang tidak langsung itu mulai dari ketahanan atau kecukupan pangan di rumah tangga, kemudian juga pola makan, serta lingkungan ataupun fasilitas pelayanan yang tidak adekuat. Nah, itu semua dasarnya dipengaruhi oleh sosial kultur, ekonomi, politik, finansial, dan seterusnya. Ya. Dan ini kalau kita coba perdetilkan, kita lihat UNICEF di 1990, nah itu dia membagi ada yang ini, ada yang dipengaruhi oleh faktor yang basic itu ya, yang basic atau yang dasar, itu yang warna ungu ini, ungu muda. Jadi karena faktor dari pendapatan, bisa juga pendidikan orang tua, ibu, atau ini bisa juga umur ibu ya. Nah, sedangkan yang tidak langsung, ini ada ketahanan pangan, tadi pola makan, kemudian lingkungan, dan healthcare service, atau yang tadi pelayanan kesehatan. Dan dalam pelayanan kesehatan ini didetailkan ada antenatal care, kemudian ada imunisasi, kemudian ada bagaimana pemantauan pertumbuhan anak ya. Nah, sedangkan yang ini ada satu yang agak berbeda ya dengan yang di 2013, itu adalah yang faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu adalah jenis kelamin, kemudian umur anak ya, dan tinggi orang tua, tinggi ibu. Jadi tinggi ibu ini termasuk nanti yang menjadi determinan terhadap terjadinya gizi yang kurang baik. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, bisa didetailkan lagi dari framework yang diadaptasi oleh Fofkin. Nah, ini kalau dari kajian ini bisa kita lihat faktor-faktor determinan apa lagi yang bisa menjadi penyebab. Apakah itu gizi buruk, apakah itu gizi kurang ya. Ini bisa kita lihat dari grafik ini. Ini yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu ada pada komunitas, ada pada keluarga, dan ada pada individu. Misalkan lingkungan pada individu, misalkan adalah status pendidikan, misalkan, kemudian akses informasi, ya. Kemudian pada keluarga, misalkan sosioekonomi, status sosioekonomi, sanitasi, kemudian misalkan lagi pada lingkungan, nah misalkan politik, ya, bagaimana urbanisasi dan seterusnya. Nah, ini juga dari perilaku
di komunitas bagaimana? Itu di culture budaya misalkan, kemudian di keluarga misalkan pola makan tadi, pola asuh misalkan tadi, kemudian juga gaya pengasuhan orang tua, kemudian pada individu ini adalah bagaimana kecukupan intake makanannya. Nah, sedangkan pada yang genetik ya, genetik ini ada karena dari keluarga atau yang dari faktor anak itu sendiri, jenis kelamin dan lain-lain. Jadi ini semua determinan-determinan ini dalam rangka untuk mempertajam hal-hal apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kelainan gizi tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang obesitas ya. Jadi obesitas ini di Indonesia juga cukup tinggi. Jadi berdasarkan data dari Reskesdas 2018, angka kejadiannya adalah 21,8% dan angka ini terus naik ya sejak Reskesdas 2007. Nah, dan juga kalau berdasarkan SDGs yang dikeluarkan WHO itu ini merupakan salah satu indikator yang ketiga dari SDGs. Jadi, nah obesitas ini juga penting karena orang yang memiliki obesitas ini juga memiliki risiko mengalami diabetes, penyakit jantung, ya, sehingga ini perlu kita kaji. Nah, kemudian coba kita lihat frekuensi datanya ya, frekuensi dan distribusinya. Jadi, yang pertama balita dulu. Yang pertama balita dulu yang kita lihat. Dari angka balita ini secara nasional ya, secara nasional 2018 itu 8%. Jadi Indonesia yang gemuk itu hanya 8%, di mana 13 provinsi dengan prevalensi gemuk di atas prevalensi nasional. Jadi ada 13 provinsi yang di atas dari prevalensi nasional, termasuk di situ Papua yang paling tinggi ya. Kemudian sedangkan yang di bawah dari atau paling rendah itu adalah Nusa Tenggara Barat. Jadi indikator berat badan menurut tinggi badan. Jadi berat badan per tinggi badan di sini ya. Jadi berat badan per tinggi badan lebih dari 2 simpangan deviasi, nah itu dikatakan gemuk kalau berdasarkan data ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih yang untuk dewasa yang lebih dari 18 tahun? Untuk yang dewasa lebih dari 18 tahun itu angka kejadiannya yang berat badan lebih itu 13,6% 2018, sedangkan di 2000 sedangkan yang obesitas ya, jadi obesitas itu adalah 21,8%. Ya, 21,8% itu yang obesitasnya. Nah, demikian juga untuk kalau kita lihat distribusi berdasarkan proporsi ya, dewasa tadi ya, dewasa itu yang paling rata-rata Indonesia kan 21,8%, yang paling tinggi adalah Sulawesi Utara 30,2%, dan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur yaitu 10,3%. Nah, selanjutnya kita coba mengupas apa saja determinannya. Nah, namun sebelumnya kita coba kilas balik kembali bahwa distribusi tadi yang di atas itu kalau WHO memperkirakan sedikitnya ada 400 juta orang dewasa atau 9,8% yang mengalami kegemukan. Dengan lebih banyak wanita dibandingkan pria, kemudian angka kegemukan juga naik dengan bertambahnya usia. Setidaknya hingga usia 50-60 tahun. Itu dari beberapa penelitian. Ini untuk menjelaskan distribusi ya, sebaran. Ternyata yang paling banyak itu adalah pada perempuan ya dibandingkan pada laki-laki. Nah, sekarang coba kita lihat faktor yang mempengaruhi tadi ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya obesitas. Nah, ini ada yang dapat dimodifikasi, kemudian ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah intrauterine faktor ya. Di situ ada maternal obesity, kemudian gestasional diabetes, misalkan orang tuanya kena itu ya. Nah, kemudian juga karena ada genetik ya, jadi monogenetik atau poligenetik ini punya bakat sebenarnya.
dan etnik tertentu ya. Etnik tertentu itu beberapa bisa mempunyai bakat untuk obesitas. Nah, sedangkan yang bisa dimodifikasi itu adalah sosioekonomi, status sosioekonomi, kemudian gaya hidup. Dari gaya hidup itu nanti aktivitas fisik dan diet. Nah, dari aktivitas fisik dan diet. Nah, ini yang kemudian juga bisa juga dari parental determinan, dari orang tua ya. Nah, ini semua nanti akan mempengaruhi obesitas pada anak ya. Bisa dilihat dari BMI ya. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, sekarang kita masuk kepada GAKI ya. Masuk pada materi yang selanjutnya adalah GAKI. Nah, sebelumnya perlu disampaikan dulu, GAKI ini adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Kadang-kadang beberapa referensi itu menulis IDD atau iodine deficiency disorder. Jadi adalah kumpulan gejala klinis sebagai dampak dari kekurangan yodium. Ya, jadi serangkaian gejala yang timbul sebagai akibat tubuh kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi sekurang-kurangnya 6 bulan secara terus-menerus itu terhadap kekurangan yodium tadi. Nah, gangguan akibat kurang yodium ini merupakan masalah gizi utama di Indonesia, begitu juga sebenarnya di dunia. Karena GAKI ini berdampak pada semua kalangan usia, baik pada janin, bayi, anak, remaja, dewasa sekalipun. Ini kita perhatikan, coba ada kelompok umur, ada semua umur, ada goiter, ada hipotiroidism, ya, kemudian pada fetus itu nanti aborsi, pada neonatus jadi mortalitas dan kritin endemis, anak dan remaja kelainan fungsi mental, pada dewasa kelainan fungsi juga mental juga. Nah, ini juga inilah yang menyebabkan mengapa ini walaupun dia termasuk mikronutrien, tetapi ini juga sangat penting yang harus coba kita kendalikan. Nah, prevalensi GAKI ini di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013 itu adalah 11,1%. Nah, sedangkan di tahun 2020 diperkirakan sekitar 17 jutaan atau sekitar 85%. Sedangkan di negara-negara dengan asupan iodin cukup, prevalensi hipotiroid juga bervariasi antara 1-2% dan meningkat hingga 7% pada usia 80 tahun ke atas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tentang gambaran tingkat kekurangan yodium dalam masyarakat. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui atau untuk mengklasifikasikan daerah ini termasuk daerah yang tipe endemis atau tidak terhadap kekurangan yodium ini. Nah, yang endemis itu jika lebih dari 5%, ya. Jadi prevalensinya lebih dari 5%. Mulai dari endemik awal, endemik ringan, endemik sedang maupun endemik berat. Nah, kemudian kita lanjutkan jika kita ingin melihat juga sebenarnya dari status ya, dari status yodium pada populasi berdasarkan konsentrasi yang kita lihat dalam urin. Nah, itu ada yang hamil sama tidak hamil itu dibedakan. Jadi yang normalnya itu adalah 100 sampai 199. Jadi kalau kurang dari itu dikatakan kurang. Nah, tetapi pada ibu hamil itu angkanya lebih tinggi ya. Jadi kalau 150 sampai 249. Jadi kalau di bawah itu baru dikatakan kurang. Nah, dengan klasifikasi ini kita bisa ingin lihat ya, bisa kita lihat bagaimana proporsi kejadian kejadian GAKI ini ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini bahwa yang paling berisiko, yang rentan terhadap kejadian itu yang kurang ya. Yang kurang itu yang warna biru. Coba dilihat yang kurangnya saja. Itu yang warna biru 6 sampai 12 tahun. Jadi ada 14,9%, sedangkan wanita usia subur 15 sampai 45
49 tahun itu 22,1%, ibu hamil itu 24,3%, dan ibu menyusui adalah 23,9%. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, bahwa kejadian yang terbanyak itu adalah pada ibu hamil, yaitu 24,3%, baru disusul oleh yang menyusui. Nah, ini merupakan kelompok-kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian terhadap kekurangan gizium ini. Nah, determinan, jadi kalau determinannya kita juga sebenarnya bisa menggunakan teori UNICEF ya. Dalam hal ini teori UNICEF yang 1988, hampir sama tadi yang untuk yang 90 ya, 1990 atau 2013. Jadi ada langsung dan ada tidak langsung. Nah, yang penyebab langsung itu adalah kecukupan asupan yodium. Jadi ini hanya satu, di mana yang tidak langsung adalah yodium dalam bahan makanan rendah atau memilih garam yang tidak beryodium. Ini adalah penyebab yang tidak langsung. Nah, sedangkan penyebab dasar hampir sama, faktor politik, ekonomi, struktur, dan lain-lain. Ini ya, ini bisa kita lihat dari teori ini. Nah, determinan lain sebenarnya kita juga bisa melihat, kita perdetilkan ya, jadi berdasarkan pendapat lain tentang ini bisa kita lihat itu dari Michael Gibney ya, dalam bukunya Public Health Nutrition. Yang pertama yang menyebabkan itu adalah asupan yodium, di mana kita tahu bahwa asupan yodium normal itu berdasarkan umur itu berbeda-beda. Ya, berdasarkan umur bisa dilihat bahwa ibu hamil dan menyusui itu 200 mikrogram per hari, sedangkan anak-anak lebih dari 12 tahun ada 150, anak-anak 6 sampai 12 tahun adalah 120, dan bayi 0,59 bulan itu adalah 90 mikrogram per hari. Nah, selain itu disebabkan juga oleh faktor lingkungan, di mana permasalahan utama yang timbul biasanya adalah lingkungan yang kumuh, miskin akan yodium ya, miskin akan yodium baik karena lahannya atau gangguan lain yang mengenai atau zat yang goitrogenik ya. Nah, kemudian faktor sosial budaya ini berkaitan diantaranya pengetahuan mengenai penyakit gondok dan manfaat dari garam beryodium dalam keluarga, kemudian faktor genetik, studi terhadap faktor genetik ini ya, berdasarkan studi terhadap kembar monozigot menunjukkan bahwa pembesaran kelenjar gondok pada mereka yang terkena kekurangan yodium mempunyai hubungan ya, berhubungan dengan faktor genetik. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan epidemiologi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa epidemiologi itu adalah frekuensi, distribusi, dan determinan. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan epidemiologi. Nah, sekarang kita masuk ke penanggulangan. Nah, untuk penanggulangan ini, apa sih bedanya antara pencegahan dengan penanggulangan? Pencegahan ini adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkal terjadinya sesuatu. Jadi ini sebelum kejadian. Sedangkan penanggulangan itu adalah semua tindakan yang terpadu yang bertujuan mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul. Jadi penanggulangan ini bisa sebelum, bisa juga setelah terjadi. Itu yang kegiatan-kegiatan atau tindakan yang kita lakukan setelah terjadi. Nah, yang pertama kita coba lihat penanggulangan penyakit diabetes. Jadi ada misalkan pada orang yang sehat bagaimana edukasi, informasi, kepedulian supaya dia betul-betul menyadari ya tanda-tanda dari diabetes tersebut. Pada kelompok berisiko ini perlu penyaringan. Jadi perlu pemeriksaan ya, perlu pemeriksaan untuk kadar gula darahnya, kemudian perbaikan dari gaya hidup yang tadi merupakan faktor-faktor risiko itu coba dikurangi. Prediabetik, diagnosa dini, pemeriksaan lab, kemudian penderita DM, intervensi diet, olahraga, pengobatan maupun pencegahan komplikasi. Kemudian diabetes yang di rumah sakit ya pengobatan intensif dan perawatan khusus, sedangkan yang kronik itu rehab, komplikasi, pemeriksaan. Nah, kemudian secara khusus kita juga melihat ada pilar penanganan DM ya. Jadi edukasi, kemudian bagaimana memahami tentang diabetes tadi, diet,
Itu karbohidrat 45-60%, protein cuma 10-20%, kemudian olahraga 3 kali seminggu selama 30 menit sesuaikan dengan usia, dan obat ya, dan obat-obatan ini apabila mungkin dengan yang konservatif tidak berhasil. Nah, pada saat tadi pengaturan pola makan, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh penyandang diabetes. Jadi dikombinasi juga dengan aktivitas fisik harian, sehingga tercapai dengan baik. Pengaturan itu meliputi kandungan, kuantitas, waktu asupan, sehingga kita sering mendengar 3J ya, jenis, jumlah, jadwal. Ini yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes mellitus. Pada saat aktivitas juga ya, aktivitas fisik tadi itu menyesuaikan juga dengan kemampuan, dikombinasikan juga dengan asupan makanan. Jadi aktivitas fisik dilakukan durasi minimal 30 menit per hari atau 150 menit dalam seminggu dengan intensitas sedang. Jadi intensitas sedang saja 50-70% maksimum heart rate-nya. Jadi kita bisa mengetahui dari peningkatan heart rate bahwa aktivitas itu termasuk yang olahraga sedang. Kemudian dari farmakologi, dari terapi tadi harus mengikuti anjuran dari dokter. Kemudian penting bagi penyandang diabetes untuk memantau kadar gula secara berkala. Jadi paling tidak 6 bulan sekali penyandang itu dievaluasi pengobatannya, ya, gaya hidupnya, kemudian dan macam-macam lain-lainnya. Dan tidak kalah pentingnya sebenarnya dalam pengobatan ini adalah pelibatan peran keluarga. Jadi keterlibatan keluarga untuk mendorong penyandang diabetes untuk patuh minum obat, berperilaku hidup sehat, dan memodifikasi gaya hidup ini menjadi kunci keberhasilan penanganan penyakit ini. Nah, kemudian bagaimana intervensi gizi ya? Jadi untuk yang marasmus Kwashiorkor tadi, ini kita bisa lihat dari intervensi gizi. Intervensi itu ada intervensi yang spesifik, kemudian ada intervensi yang tidak spesifik ya. Jadi ada beberapa, ini juga kita bisa lihat dari konsepsi sampai kelahiran, anak balita 10-5 tahun, anak 5-18 tahun, dan dewasa. Itu beberapa hal-hal yang harus dilakukan. Nah, misalkan kita ambil contoh misalkan pada anak-anak balita, promosi pemberian ASI eksklusif itu penting, promosi pemberian makanan pendamping itu juga penting, intervensi cuci tangan dengan kebersihan, pemberian vitamin A dan zinc, kemudian obat cacing, serta manajemen tata laksana gizi buruk. Nah, bagaimana manajemen tata laksana itu? Nah, dalam manajemen tata laksana itu bisa kita lihat pada ini ya, ada 10 langkah utama. Ya, mulai dari atasi cegah hipoglikemi, atasi cegah hipotermi, atasi cegah dehidrasi, perbaiki gangguan elektrolit, kemudian obati infeksinya, perbaiki defisiensi nutrien mikro, makanannya yang stabil ya, kemudian makanan tumbuh kembangnya, kemudian stimulasi dan siapkan tindak lanjut. Jadi ini ada beberapa rentang yang menjadi perhatian ya dalam tata laksana gizi buruk ini. Nah, selanjutnya jika kita detilkan kembali dari masing-masing tadi, bagaimana dengan gizi yang ringan, gangguan gizi ringan dari penyuluhan gizi dan hasil pemberian makanan, pemberian ASI diteruskan ke pasien KIP ringan yang dirawat karena penyakit lain, diberikan makanan sesuai dengan penyakit untuk mencegah KIP yang sedang dan berat. Sedangkan untuk yang sedang, anak KIP yang sedang ini yang dirawat jalan nih perlu dipantau. Jadi yang sedang juga masih bisa dirawat jalan, di mana pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein, di mana kebutuhan energi 20-50 di atas kebutuhan yang dianjurkan, jadi dinaikkan pemantauan berat badan serta penyuluhan. Sedangkan yang berat ini juga sudah harus masuk rumah sakit, di mana dengan prinsip nanti akan dilakukan terapi sesuai dengan kaidah-kaidah, diantaranya kebutuhan energi dinaikkan kembali dari 100 sampai 200, kebutuhan protein 1-6 gram, pemberian suplemen vitamin, jumlah cairan, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana tata laksana untuk obesitas? Kalau tadi tata laksana untuk yang gizi buruk, Kwashiorkor dan marasmus, nah bagaimana tentang yang ini? Yang pertama adalah merubah gaya hidup. Jadi
yang obesitas ini yang pertama adalah merubah gaya hidup, di mana kita mengendalikan kebiasaan ngemil, ya makan bukan karena lapar tapi karena ingin menikmati makanan. Ini meningkatkan aktivitas fisik pada kegiatan sehari-hari. Jadi harus dicoba untuk meluangkan waktu berolahraga secara teratur sehingga pengeluaran kalori akan meningkat dan jaringan lemak akan dioksidasi. Kemudian terapi diet. Jadi ini mengatur asupan makanan agar tidak mengonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang berlebih, dapat dilakukan dengan diet yang terprogram secara benar. Aktivitas fisik, jadi penderita obesitas dapat memulai aktivitas fisik dengan berjalan selama 30 menit dalam jangka waktu 3 kali seminggu ya. Dapat ditingkatkan selama 45 menit dengan jangka waktu 3 kali ya. Kemudian terapi perilaku ini spesifik meliputi pengawasan mandiri terhadap kebiasaan makan, aktivitas fisik, manajemen stres misalkan tadi ya. Dan ini perlu dukungan sosial yang kuat dari keluarga. Nah, sedangkan farmakoterapi ada obat-obatan yang bisa menurunkan, tetapi ini sekali lagi hanya dipakai apabila tindakan-tindakan yang konservatif itu gagal ya. Kemudian ada tindakan pembedahan juga bisa dilakukan. Jadi tindakan pembedahan merupakan pilihan terakhir untuk mengatasi obesitas. Ini dengan melakukan bedah ya gastrointestinal atau restriksi gastrik atau bypass gastrik ya, jadi suatu intervensi untuk menurunkan berat badan sehingga keinginan untuk makan dari pasien itu berkurang atau menurun. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana penanggulangan GAKI. Jadi penanggulangan GAKI ini kita bagi ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Nah, jangka pendek ya, jangka pendek itu ada suplementasi. Jadi suplementasi iodium itu diberikan kapsul minyak beriodium di daerah yang prevalensi gondoknya lebih dari 20%, kemudian diprioritaskan kepada wanita usia subur, ibu hamil, atau ibu menyusui tadi ya. Jadi ibu hamil harus sudah mendapat kapsul pada saat kunjungan K1 sebelum minggu ke-12 kehamilannya. Ini merupakan program yang bisa dilakukan. Ya. Demikian juga untuk anak-anak SD kelas 1 sampai 6 sebenarnya pada daerah-daerah endemik berat itu bisa diberikan ya kapsul 200 mg per tahun itu bisa diberikan. Sedangkan yang kedua adalah kita coba lakukan yang jangka menengah. Nah, jangka menengah itu kita dengan fortifikasi garam. Fortifikasi iodium ya adalah proses penambahan iodium pada garam konsumsi. Jadi selain hal itu juga untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk garam dalam negeri, iodium merupakan unsur mineral yang menjadi nutrisi penting bagi tubuh. Iodium menjaga fungsi tiroid tetap stabil. Jadi ini dilakukan dengan menambahkan tadi ya pada makanan. Biasanya menggunakan kalium iodat ya dengan kadar 30 sampai 80 ppm. Nah, kemudian kita pada makanan alami seimbang, perbaiki lingkungan dan peraturan perundangan untuk jangka panjangnya. Nah, untuk makanan seimbang ini seperti pada penelitian di Ponorogo 2017 itu saya citasi bahwa responden itu karena kurang konsumsi dari ikan laut ya. Jadi jarang mengkonsumsi. Jadi yang banyak terkena itu adalah jarang mengkonsumsi ikan laut, padahal ikan laut itu termasuk yang kadar iodiumnya tinggi ya. Sedangkan sumber iodium yang sering dikonsumsi telur juga juga banyak ya, juga bisa juga merupakan sumber dari iodium. Nah, tadi saya pada penjelasan di atas kita juga harus hati-hati tadi saya bilang untuk makanan-makanan yang mengandung goitrogen. Itu adalah zat dalam beberapa bahan makanan baik itu buah atau sayur yang berpotensi menimbulkan gangguan gondok ini ya, karena dia mengganggu produksi hormon kelenjar. Misalkan kulit ubi kayu ya, kemudian getah daun ubi kayu yang rata-rata mungkin yang kandungan sianidanya tinggi, itu yang rata-rata berpotensi merusak ya. Nah, kemudian untuk perbaikan lingkungan, jadi untuk perbaikan lingkungan
Ini bagaimana kita mengoreksi terjadinya banjir, erosi yang menghanyutkan iridium dalam tanah permukaan. Ini juga harus menjadi perhatian. Dan yang terakhir adalah perlunya penegakan hukum. Ya, penegakan hukum perlu disusun perda tentang tata niaga garam supaya garam itu betul-betul kadar yodiumnya itu betul-betul sesuai dengan kaidah. Nah, di samping itu sebenarnya kita juga bisa memberikan pengobatan ya, ada obat-obat khusus untuk yang hipotiroid, misalnya nih memperlambat kerja hormon untuk mengecilkan ukuran gondok, ini juga ada. Atau pada tindakan lain, pada tindakan klinis, medis, itu bisa direkomendasikan operasi untuk yang mengangkat seluruh atau sebagian dari kelenjar gondok, dan mungkin ini adalah ranah klinis ya. Tetapi paling tidak kita semua paham bahwa itulah beberapa hal yang harus kita pahami dan ketahui dalam rangka penanggulangan dari gangguan atau malnutrisi gizi ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.